kita memberikan komitmen kita, berkomitmen untuk melayani Tuhan. Pagi ini masih dengan tema yang sama, judul khotbah saya beri judul yaitu The Joy of Serving. The Joy of Serving. Jadi ada satu sukacita, ada satu kegembiraan sebenarnya di dalam kita melayani Tuhan. Gitu ya, karena saya percaya melayani Tuhan itu bukan seharusnya menjadi satu beban. Ada amin ya. Bukan harus menjadi beban, bukan harus menjadi tuntutan, bukan harus menjadi sebuah keterpaksaan. Tapi melayani Tuhan itu sebenarnya adalah satu sukacita. Nanti kita lihat bagaimana mungkin melayani itu menjadi sebuah kesukaan atau sebuah kegembiraan. Gitu. Nah, saya singkat aja, minggu lalu kita belajar beberapa kebenaran tentang melayani Tuhan. Bahwa di dalam melayani Tuhan tuh ada kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa kita ini di awal kita memang sudah diciptakan untuk melayani Tuhan. We were created to serve God. Jadi sejak awal waktu kita Tuhan rencanakan, itu Tuhan sudah rencanakan tuh untuk kita boleh melayani Tuhan. Kemudian kita juga diselamatkan untuk melayani Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan hanya untuk menikmati berkat, untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga, tetapi waktu di muka bumi ini nih kita mau apa nih? Bukan hanya menunggu sampai pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita juga diselamatkan untuk melayani Tuhan. Amin ya. Yang ketiga, kita juga dipanggil. Udah dipanggil berarti waduh, dipanggil untuk melayani. Saya lihat ini kemarin kita punya presiden baru ya. Oke, Presiden Prabowo, puji Tuhan kita berdoa Indonesia semakin baik. Tapi saya lihat nih, wah ada orang-orang dipanggil. Dan mereka kalau dipanggil bangga sekali. Betul ya, wah saudara kalau dibayangin dipanggil untuk membantu presiden siapapun itu gitu, pasti sebuah kebanggaan. Nah ini kita nih dipanggil nih untuk melayani Tuhan. Dan bahkan kita juga diperintahkan sebenarnya, ada perintah Tuhan untuk kita melayani. Nah ini jadi satu dasar yang harus kita mengerti tentang yang namanya melayani. Jadi dalam posisi apapun yang kita lakukan, kapanpun atau di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas sebagai pribadi yang menjadi bagian dalam satu proyek Tuhan, di mana kita ini adalah alat Tuhan untuk melayani. Di dalam banyak hal, dalam konteks gereja, di luar gereja, tapi setiap kita itu dipanggil, diperintahkan untuk melayani Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Oke. Nah saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan, firmannya singkat tapi kita boleh ingat ya, ini Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua, Psalms 100 verse 2, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3, serve the Lord with gladness. Dalam bahasa Indonesia yang sederhana, modern Indonesia dibilang, layanilah Tuhan dengan hati yang gembira. Wah ini kayaknya kalau udah merem juga langsung hafal ya, Mazmur 100 ayat 2, serve the Lord with gladness. Serve the Lord with gladness, serve the Lord with gladness. Biar firman Tuhan masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, menjadi sebuah pola pikir, satu perspektif, cara pandang, dan menjadi kehidupan. Nah ini satu hal yang sederhana. Kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini kan dibilang serve the Lord with gladness. Jadi layanilah Tuhan dengan kegembiraan, dengan sebuah sukacita. Dengan kata lain ini firman Tuhan mau bilang layanilah Tuhan, bukan dengan sebuah keterpaksaan, bukan dengan sebuah keterikatan, tapi dengan sukacita. Atau dalam beberapa terjemahan ini dikatakan readily, willingly, cheerfully, and take delight, pleasure in his service, rejoicing. Wah kalau kita bantu orang, terus atau orang membantu kita, terus kita bilang terima kasih, kadang-kadang kita suka dengar, it's my pleasure gitu ya. Oh dengan senang hati, wah ini kesukaan buat saya untuk bisa melayani kamu luar biasa. Nah ini nih sebenarnya sikap hati yang perlu kita miliki dalam kita melayani Tuhan. Jadi kita siap, kita ready, kita willing, kita bersedia, available, ada satu namanya available spirit, itu yang kita mesti miliki ya. We need to have that kind of available spirit. Anytime, anywhere when God told us, command us to do something, we need to be ready and be available for God. Udah gitu cheerfully, dengan sukacita. Karena ya firman Tuhan sederhana bilang, layanilah Tuhan dengan kegembiraan. Serve the Lord with gladness. Nah sekarang mari kita pikir, saya mau ajak kita untuk bisa mendalami firman Tuhan ya. Ini satu firman yang sebenarnya kalau kita gali, ini ada satu kata yaitu serve. Serve itu berarti melayani. Atau ya melayani itu memang di dalam kekristenan itu sudah menjadi satu kata yang umum.
Tapi sebenarnya ini satu kata yang dalam gitu ya. Satu kata yang dalam kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak. Nah budak itu saudara, kalau saudara orang yang punya, kita mungkin lihat di beberapa film ya, itu budak itu biasanya dipajang di panggung gitu. Nanti orang ngebid, bayar. Segini, 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 siapa yang mau beli, siapa yang mau beli, siapa yang mau beli. Nah begitu budaknya, oke, ada yang akhirnya mendapat, oke, buat kamu. Nah itu budak itu jadi kayak punya hak milik dari si orang kaya ini, yang siapapun yang membeli. Nah itu cikal bakal sebenarnya ada anting. Dulu tuh sebagai milik saya misalnya, nah ini punya saya, kalau anjing dikasih collar, kalau budak itu dikasih anting. Jadi itu kayak istilahnya ada identitas. Jadi kemana dia pergi, misalnya suruh belanja kah, suruh apa, orang bisa ngeliat, oh ini punya si bapak ini nih, gitu. Dan budak itu, hamba itu, dia tidak punya hak, dia tidak punya bahkan kenikmatan itu seolah-olah diambil gitu. Jadi dia milik dari tuannya, apapun yang tuannya suruh dia harus lakukan. Bangun jam 3 pagi misalnya, suruh apa, namanya budak. Ini budak benar-benar zaman dulu ya, karena dia ini udah istilahnya tidak ada harganya sekalipun gitu. Dimiliki oleh tuannya, dia harus ikut sama tuannya. Itulah budak. Nah kerjaan budak itu apa? Dia melayani. Jadi melayani itu memang sebenarnya kalau bahasa, nggak tahu apakah ini bahasa Jawa apa benar, dibilangnya jongos gitu. Pelayan, yang namanya sebenarnya kata yang tepatnya itu seperti itu. Cuma memang dalam Kristenan kita kan seolah melayani Tuhan. Wah pikirannya langsung di panggung, khotbah gitu, kayak keren banget saya mau melayani. Oke boleh, you can start with this. Wah saya pernah dengar seperti itu tuh. Saya pikir-pikir ini apa harus jadi standar di dalam gereja gitu ya. Jadi ada orang yang mau melayani, ada satu cerita sebenarnya. Dia orang datang, worship leader, dia masuk dalam satu gereja, kemudian dia bilang saya mau melayani di tempat ini. Terus kamu oke, skill kamu, talent kamu apa? Saya ini suka nyanyi, terus sebelumnya saya worship leaders. Kamu melayani? Oke. Langsung sama yang di gereja baru ini diambil sapu, dikasih. You can start with this katanya. Wah dikasih sapu. Oh enggak katanya. Talenta saya bukan di hospitality. Talenta saya, skill saya, kemampuan saya, panggilan saya bukan di bagian untuk sapu-sapu, bersih-bersih dan lain-lain. Saya ini nyanyi, jadi singer, jadi worship leader. Oke, you can start with this katanya. Kamu mulai dulu dengan ini katanya. Pada akhirnya orang ini nggak mau, nggak jadi, keluar. Gitu. Nah pelayanan kan seringkali kita mikirnya yang wah, yang datang tuh, dibukain, dibawain kopernya, dibawain tasnya gitu. Aduh, saya kalau ke Bandung kemana gitu suka buat saya pribadi ya, sini pastor, sini. Nggak, masih kuat kok, masih bisa bawa sendiri, saya bilang gitu. Udah bawa sendiri aja, nggak usah, ya sepertinya gitu. Ya memang ada penghormatan dari mereka ya. Tapi kita mesti mengerti bahwa melayani itu ya melayani gitu. Melayani bukan dijamu, tapi melayani adalah mengerjakan sesuatu bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk keuntungan siapapun gitu ya, betul ya, setuju ya, itu yang namanya melayani. Nah tapi firman Tuhan bilang, layanilah Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan, serve the Lord with gladness. Knowing what's the meaning of serve, the question is it possible for us to serve God with gladness? Bagaimana mungkin, bisa nggak kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Nah ini ada orang yang memang melayani, ketika dia melayani, dilihat atau tidak dilihat, dia bersukacita hatinya. Tapi ada yang melayani, aduh ini emang orang-orang nih, ada lagi, ini udah dibilangin kap gak bisa jalan sendiri, kalau habis ibadah, pohon diambil gitu. Ini curhat, nih curcol, nanti ada kap lagi gitu ya. Udah gini orang nih gak belajar ya, kotor lagi, aduh ini gak diberesin lagi. Jadi melayani tapi menggerutu gitu. Waduh ini kayaknya kesel gitu. Ya tapi firman Tuhan ajarkan kita untuk melayani dengan yang namanya sukacita. Bersukacita, jadi bukan mengenai pekerjaannya, baik yang di depan melayani dengan sukacita ataupun yang tidak kelihatan melayani dengan sukacita. Karena kita melayani Tuhan kita. Serve the Lord with gladness. Nah ini dia, terlebih kalau kita belajar ya, dalam melayani ini kan ada satu nilai-nilai yang namanya yang kita perlu belajar, yang saya coba hidupi, saya usahakan dan saya ajarkan, saya sampaikan bahwa di dalam melayani berarti ada nilai-nilai yang namanya ketaatan dan pengorbanan. Kita melayani kenapa? Kita taat kepada Tuhan, perintah Tuhan tadi. Saya mau ikut, saya mau melayani Tuhan, saya mau memberikan diri kita. Dan bahkan satu teladan yang luar biasa yang diberikan yaitu oleh Tuhan.
Dia melayani bukan hanya sekedar, bukan memberi sekedar, bukan memberi seadanya, tapi dia mengorbankan dirinya. Dari Bapa di sorga, dia korbankan Yesus, Yesus dia korbankan kehidupannya. Saudara tahu ketika Yesus di kayu salib, terakhir dia katakan bahwa Eloi Eloi lama sabachthani kan. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku istilahnya. Itu Bapa di sorga, Alkitab mencatat memalingkan wajahnya. Itu. Saudara bayangkan kalau anak minta tolong misalnya, papa sakit, mama sakit, gitu. Sama kita dibiarin. Wah kita jahat banget ya kayaknya. Gimana hati kita? Tapi Bapa di sorga tahu bahwa ini harus terjadi. Supaya umat Tuhan, anak-anak Tuhan bisa diselamatkan. Yesus dia berkorban, ada korban perasaan, ada korban dari fisik dan semuanya. Tapi kenapa? Karena itu adalah panggilan untuk memenuhi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. So, pertanyaannya seperti tadi, balik lagi, serve the Lord with gladness. Kalau kita merenungkan, ini jujur bukan satu hal yang sebenarnya bukan satu hal yang mudah, tapi kalau kita mengerti, ini bukan menjadi satu hal yang sulit. Nah, ini bagus nih. Jadi kita bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan sukacita. Nah ini ada beberapa alasan. Saya mau ajak kita lihat kitab Kisah Para Rasul. Let's see the book of Acts ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 dan 25. Di depan ada, saya bacakan bahasa Indonesianya dulu. Dikatakan begini, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah saya ambil firman Tuhan ini di sini saya bawa untuk kita bisa fokus ya. Dibilang ini, the God who made the world and everything in it. Jadi the earth and everything, being Lord of heaven and earth. Jadi Tuhan yang menciptakan dan Tuhan atas. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan atas langit dan bumi. Berarti Tuhan yang luar biasa. Nah ini dia tidak dilayani oleh tangan manusia, does not serve by human hands, as though he needed anything. Ini yang pertama. Dia tidak dilayani atau Tuhan tuh bukan meminta kita untuk melayani dia, seolah-olah dia membutuhkan pelayanan kita. Nah ini saudara mengerti ya. Saya pakai kata-kata yang spesifik di sini untuk kita bisa lebih tajam. Jadi Tuhan nih mau kita melayani dia bukan karena dia membutuhkan pelayanan kita. Firman Tuhan jelas katakan, as though he needed anything. It's not because he needed anything. Bukan karena Tuhan membutuhkan. Dan berikutnya di sini, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Jadi Tuhan kan yang mempunyai segalanya, makanya dikatakan di awal bahwa ini Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Tuhan atas langit dan bumi, semuanya dia punya, semuanya ada di dalam kerajaannya, dan jadi kalau dia punya semuanya, dia tidak membutuhkan apa-apa, karena nafas, kehidupan, semuanya dia punya. Jadi dia tidak membutuhkan semuanya itu. Nah kenapa Tuhan mau untuk kita melayani Tuhan dengan yang namanya sukacita, kegembiraan. Nah yang pertama kita lihat, next slide boleh. We serve Him with gladness because we are not burdened to meet His needs. Kenapa kita melayani Tuhan dengan sukacita? Karena puji Tuhan loh. Kita melayani Tuhan bukan karena ada tuntutan atau ada beban. Gitu. Coba saudara kalau tadi ya kembali kepada firman Tuhan tadi ya. Tuhan tadi dibilang bahwa di sini Allah menjadikan bumi, langit segala isinya itu tidak dilayani oleh manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Ini satu pemahaman nih bahwa Tuhan gak kekurangan apa-apa. Jadi Tuhan kalau dibilang kita tanya misalnya Tuhan saya bisa memberikan apa ya sama Tuhan kan gitu ya. Buat Tuhan dia gak kekurangan apa-apa. Dia gak kekurangan dalam hal sukacita, dalam hal pekerjaan, semuanya dia punya kok. Bahkan kalau dibilang ya kita yang banyak kekurangan makanya Tuhan memberikan kita. Kalau kita memberikan sesuatu tentu orang itu yang kita tolong ya kecenderungannya dia yang membutuhkan, yang kurang. Kita kalau udah punya segalanya istilahnya kalau kita tanya kepada bilioner-bilioner Elon Musk kah, siapa Facebook kah semuanya. Mau saya sumbang apa ya gitu, mungkin buat perusahaannya mungkin. Mereka pasti ketawa kali ya, kamu mau nyumbang apa, mau nyumbang berapa gitu. Duitnya banyakan siapa, jauh banget gitu. Nah ini seolah-olah begitu tuh bahwa Tuhan ini dia gak butuh apa-apa.
Nah jadi buat Tuhan sendiri dia tidak menuntut apa-apa. Kita tidak dibebani untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak membebani kita untuk kita memenuhi kebutuhannya. Maksudnya apa? Saudara coba bayangkan kalau Tuhan membebani kita dengan sebuah tuntutan. Wah itu berat loh. Benar gak? Kamu harus melayani seperti ini. Gitu. Ini pokoknya gak usah susah-susah lah. Kursi harus rata misalnya, nggak boleh miring-miring sedikit. Wah itu yang asyirnya aja yang hospitality rada bingung nih. Coba nanti habis yang bersih-bersih, tim hospitality nanti hari Sabtu bersih-bersih, nanti Sabtu malam misalnya Pastor Ronald datang ngecekin. Wah diinspek, ini udah bersih belum? Oh ini masih ada nih kurang nih. Oh ini, wah pasti kan nanti beban nih melayaninya, aduh ini ngebersihinnya, waduh gimana udah bersih belum? Wah repot nih. Nanti kita nggak akan bisa maksimal, lama-lama mundur juga, aduh udah nggak deh pastor, kayaknya saya nggak bisa deh memenuhi, ini kayaknya salah terus, ya memang nggak bersih terus, karena memang kita nggak sempurna, betul nggak? Kita mau melayani Tuhan yang sempurna, Tuhan yang memiliki segalanya, tapi kalau kita memiliki beban, wah kayaknya nggak mungkin deh kita melayani Tuhan memberikan yang sempurna buat Tuhan yang sempurna. Gitu. Jadi Tuhan tidak membebani kita. Tapi memang puji Tuhan kalau saudara belajar lebih lagi memang Tuhan itu melihat proses. Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu mau kita memberikan yang terbaik. Mengusahakan yang terbaik. Tujuannya bukan kesempurnaan. Tapi kita memberikan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak menuntut yang namanya sebuah kesempurnaan. Karena memang kalau sempurna di mata manusia aja kita susah jadi sempurna. Apalagi memenuhi standar Tuhan. Tuhan itu sempurna loh. Nah, saya berdoa saudara bisa mendapatkan firman ini ya. Maksudnya bahwa kita ini tidak dibebani untuk memenuhi kebutuhan Tuhan di mana dia tidak memerlukan apa-apa sebenarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak punya kebutuhan untuk dilayani. Bahwa melayani itu bukan untuk kita memenuhi kebutuhan Tuhan dalam hal ini. Kenapa? Karena melayani jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan Tuhan. Benar bahwa kita menyenangkan hati Tuhan ketika kita melayani, tetapi kita sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan Tuhan atau memang seperti firman tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan untuk dia dilayani. Saya ambil perbandingan dengan kita bekerja dengan perusahaan. Nah perusahaan memiliki standar, memiliki target, berapa palet, berapa jam, berapa skornya harus selesai proyeknya seperti ini. Ada standar yang harus dipenuhi. Nah saudara kan berarti kalau nggak dikejar-kejar, kalau dikejar standar gitu berarti kan kayaknya beban gitu ya. Waduh jam segini nih belum selesai nih. Waduh harus selesaiin, harus ini. Kenapa? Karena ada yang namanya tuntutan. Ada yang namanya standar yang harus kita penuhi. Gitu. Perusahaan nggak bisa bilang, kita nggak bisa bilang ke perusahaan kalau ya tapi kan nggak lihat loh, saya bekerjanya dengan hati loh, saya udah mengusahakan yang terbaik, nggak bisa, nggak selesai ya harus selesai besok gitu, harus selesai, kalau nggak selesai masih banyak orang yang ngantri mau kerja kan gitu. Tapi dalam arti bahwa firman tadi yang pertama, bahwa kenapa kita melayani Tuhan dengan yang namanya sukacita, with gladness, karena puji Tuhan tidak ada tuntutan untuk mencapai kesempurnaan atau untuk memenuhi kebutuhan Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan katakan Tuhan yang menciptakan semuanya, yang memiliki semuanya, dia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Jadi ya firman Tuhan jelas ya. Jadi kita bisa melayani Tuhan dengan puji Tuhan. Kita bisa memberikan yang terbaik. Bukan berarti kita menurunkan standar pelayanan kita loh. Oh ya Tuhan gak apa-apa kok. Enggak, bagian kita memberikan yang terbaik, kita berkorban untuk Tuhan. Pastikan ada hasil yang terbaik, itu yang kita berikan. Tapi kita tidak dibebani oleh tuntutan. Sehingga dalam melakukan pelayanan, kita melakukannya dengan segenap hati, dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan ini saya berikan yang terbaik. Persembahan saya, kehidupan saya, apa yang saya berikan untuk Tuhan. Itulah melayani dengan gladness, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Nah yang kedua kita lihat, kenapa kita melayani Tuhan dengan gladness? How is it possible? Bagaimana mungkin? Yang kedua, we serve God with gladness because He meets our needs as we serve Him. Justru kita melayani Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Wah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, karena ternyata Tuhan yang justru memenuhi kebutuhan kita saat kita melayani Dia. Wah ini amazing nih. Saudara ingat firman Tuhan ini. Jadi
Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita saat kita melayani Dia. Firman Tuhan katakan, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Gitu. As though he needed anything, tadi sebelumnya, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Jadi saudara, karena kenapa kalau dibilang kita melayani Tuhan dengan gembira? Karena melayani itu rewarding. Melayani itu ada ganjarannya loh. Melayani itu ada upahnya dari Tuhan. Dulu saya mengerti bahwa ketika dibilang, oh ya terima kasih ya upahmu besar di surga gitu. Itu kan katanya, upah besar di surga, emang beli susu bisa pakai upah besar di surga? Nggak bisa gitu ya. Mau bayar angkot pakai upahmu besar di surga? Nggak bisa. Cuma dikasih sertifikat bisa digadein nggak? Terima kasih pelayanannya gitu, saya punya. Tapi semakin dewasa saya semakin melihat bahwa wah saudara jangan anggap remeh loh, reward yang dari Tuhan. Penghargaan dari Tuhan itu tidak selalu berbentuk dengan uang. Tapi ada banyak berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita yang di luar pikiran kita. Dan kalau dihitung dengan uang itu tidak bisa dihitung dengan uang. Saudara disembuhkan, wah kalau bayar bil dokter bisa berapa coba? Kesembuhan ilahi itu tidak bisa dibandingkan dengan kesembuhan dari Tuhan. Berkat Tuhan, kesehatan, perlindungan Tuhan, penjagaan malaikat Tuhan, rumah kita bisa aman, kehidupan kita bisa aman, anak kita bisa bertumbuh dengan baik-baik. Wah, saudara ada banyak orang struggle di dalam banyak hal dan mereka mengeluarkan banyak uang, banyak energi, banyak pikiran, sampai stres. Wah itu hidup dalam namanya tekanan. Tapi ada berkat sukacita, ada berkat kedamaian, meskipun engkau punyanya mungkin terbatas, tidak sebanyak dari orang yang lain gitu. Tapi engkau memiliki kedamaian, sukacita, mengucap syukur, wow itu berkat. Jadi berkat Tuhan itu luar biasa. Nah Tuhan memberikan kita berkatnya ketika kita melayani Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melayani itu adalah menerima kemurahan Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Ini bukan istilahnya made up words ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita dan membawa kita untuk mengerti bahwa ya pelayanan itu adalah tempat di mana Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Kalau ditanya tentu siapa yang mau diberkati Tuhan, kita mau diberkati Tuhan. Betul ya? Bagaimana caranya Tuhan memberkati kita? Waktu kita melayani Dia. Waktu kita memberikan diri kita melayani Tuhan. So serve the Lord with gladness. Oh thank you, oh God. As I am serving you, I know that you are taking care of my life. Tuhan menjaga kehidupanku. Tuhan menjaga anak-anakku. Tuhan menjaga pernikahanku. Tuhan menjaga gerejaku. Bagian kita melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan layanilah Tuhan dengan sukacita. Dan kau akan menjadi kandidat yang tepat, orang yang tepat, tujuan yang tepat. Di mana Tuhan mencurahkan berkatnya di dalam kehidupanmu. Sekarang kita lihat, ada satu cerita di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-12. 2 Tawarikh pasal yang ke-12 tentang satu raja namanya Rehabeam ya. Saya buka Alkitab kita ya. 2 Tawarikh, saudara bisa buka karena di depan cuma ada satu ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8 yang akan kita baca dari pasal ini. Saya mau ajak kita buka biar kita bisa lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-12, mulai ayat yang pertama. Kita lihat yang bahasa Indonesianya ya. Di sini dibilang begini, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Jadi mereka adalah sebenarnya umat Tuhan nih, raja yang ikut Tuhan. Tapi mereka meninggalkan hukum Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah ini sayang sekali. Jadi mereka ikut Tuhan, mereka baik-baik. Suatu saat ketika mereka sudah menjadi baik, mereka menjadi kokoh, mereka menjadi makmur, gitu, mereka menjadi kuat gitu ya, dengan tentaranya, dengan semuanya. Mereka lupa sama Tuhan. Nah saudara jangan sampai waktu kita membutuhkan sesuatu, mungkin kita berdoa ingat 10 tahun, 15 tahun lalu. Dan ketika Tuhan sudah memberkati kita sekarang, kita melupakan Tuhan. Kita melupakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi Rehabeam ini dia meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi dia ketika sudah di atas, kira-kira begitu ya. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, ini Raja Mesir. Menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan.
Dan diserangnya dengan apa? Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya itu dari Mesir, yakni orang Libya dan orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Saya coba pelajari itu kira-kira tentara daratnya itu, arminya itu sekitar ada mungkin sampai 40.000 orang gitu. Di sini dibilang ada 60.000 orang berkuda disertai dengan tentara-tentaranya. Jadi saudara bayangkan banyak sekali. Ini sekarang lagi mau perang di Timur Tengah ya. Itu saudara bayangkan ini udah diserang. Kenapa? Karena pertama Raja Rehabeam ini dia meninggalkan Tuhan. Kemudian ada serangan iblis istilahnya dalam kehidupan kita. Nah ini diserang oleh Raja Sisak. Nah kemudian ayat yang keempat dibilang begini. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Oh udah deket nih, udah mau masuk kepada kota yang utama. Nah kemudian ini Tuhan kirimkan nabinya. Ada nabi namanya Nabi Semaya. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak. Nah saudara perhatikan, Tuhan itu bekerja lewat nabi Tuhan. Jadi nabi itu fungsinya adalah menyampaikan suara Tuhan. Dia mendapatkan suara Tuhan, Tuhan suruh untuk disampaikan kepada seseorang gitu, kepada raja atau siapapun. Dalam kasus ini, Tuhan melihat apa yang terjadi, Tuhan berbicara, Tuhan mau menyampaikan perkataannya lewat seorang nabi. Jadi nabi ini datang dengan perkataan Tuhan. Oke ya. Nanti kita lihat berikutnya maksud saya apa. Kemudian kan Nabi Semaya datang dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Kamu telah meninggalkan aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Nah, saudara, sedikit mungkin satu pelajaran ya, bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, sebenarnya kita yang keluar dari payungnya Tuhan. Tuhan itu seperti otoritas dalam hidup kita. Dia yang melindungi kita. Kalau kita keluar dari payungnya Tuhan, itu akan dengan gampang iblis mengenai kehidupan kita. Kita menjadi sasaran dari iblis. Tapi di dalam payung Tuhan, dalam otoritas Tuhan, di situ ada perlindungan, ada penjagaan, ada berkat Tuhan, ada kenyamanan, ketenangan, karena Tuhan yang menjagai kita. Itulah sebenarnya hukum yang terjadi. Jadi bukan karena Tuhan jahat, tapi kalau pikir, oh kenapa saya begini, well kamu yang keluar. Dan Tuhan tidak bisa memaksa kita, ketika kita keluar, well Tuhan gak bisa tarik-tarik. The best giving itu yang kepercayaan Tuhan berikan itu kepada kita adalah free will. Oke, biar tidak terlalu panjang ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Bahwa tadi dibilang kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Tapi puji Tuhan ayat yang ke-6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja itu merendahkan diri dan berkata Tuhanlah yang benar. Setelah mendapatkan firman Tuhan, wah mereka ini punya hati yang seperti Daud ya, mudah dibentuk. Mereka langsung merendahkan diri, mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka berkata engkau benar Tuhan, ya kami salah istilahnya, engkau yang benar. Nah ketika Tuhan melihat mereka, melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Nah saat itu juga saudara, Tuhan itu melihat sikap kita. Dan ketika kita memberikan satu respon yang baik dalam Tuhan, itu Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dalam hari ini dia langsung memperkatakan lewat Nabi Semaya. Kalau tadi Nabi Semaya sudah datang dengan perkataan Tuhan, tapi perkataan ini nih perkataan yang bergantung kepada respon dari apa yang kita alami. Jadi Tuhan tuh melihat. Oke ya, nah kemudian Tuhan katakan begini lewat Nabi Semaya. Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak, dengan Raja Sisak ini. Ayat yang ke-8. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Nah di sini ada satu kata mengabdi ya. Jadi supaya tahu nih bahwa ketika jauh dari Tuhan, keluar dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita ini sedang mengabdi kepada raja-raja yang lain. Tapi ketika berada di dalam Tuhan, ini kita mengabdi, melayani, serve, melayani Tuhan itu sendiri. Dan biar tahu kata Tuhan perbedaannya. Bahwa buktinya ketika kamu keluar dari jalan Tuhan, itu kamu takut, kamu mesti berperang, mesti berusaha.
Tapi ketika melayani di dalam Tuhan, itu ada satu kondisi yang berbeda. Karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan, bukan hamba-hamba orang dunia. Nah kemudian seperti ini, bahwa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, poinnya sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 ya, dibilang bahwa melayani Tuhan itu memang berbeda dengan melayani tuan-tuan di duniawi. Saudara mungkin wah kerja karena perlu uang dapat uang. Tapi reward dari Tuhan itu berbeda loh. Melayani Tuhan itu beda banget dengan melayani tuan-tuan di dunia. Serving Sisak itu exhausting buat mereka. Depleting, sorrowful. Kenapa? Karena Sisak itu dia adalah taker. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita melayani raja-raja di dunia, tuan-tuan di dunia, mereka ini maunya mengambil dari kita. Gitu. Mereka mau ambil sebanyak-banyaknya. Untuk itu kita nih jadi exhausting, capek. Kemudian depleting kayak ya udah jadi kayak ban tuh flat gitu ya, nggak bisa jalan itu. Aduh sorrow, banyak penderitaan itu karena kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan tadi. Dan saudara, namanya bisnis ya, namanya perusahaan bukan berarti selalu buruk ya. Tapi kan ya kita kalau baik dipakai, kalau udah nggak bisa dipakai ya udah ganti gitu. Di Indonesia ada sebenarnya lebih kalau bisa dibilang dalam dunia pelayanannya di Indonesia kan untuk jadi yang melayani publik, SPG kah, sales promotion girl yang melayani di toko-toko atau pramugari atau yang lain itu harus apa? Ingat nggak kalau mau lihat iklan pekerjaan minimal tinggi badan sekian, berpenampilan menarik. Jadi ya kalau nggak berpenampilan menarik nasib aja udah maaf gitu. Bener nggak? Katanya kalau cakep itu anugerah, kalau jelek itu ya nasib. Gitu. Itu di dunia pekerjaan seperti itu. Kalau syaratnya berpenampilan menarik, coba ada nggak pramugari di Indonesia yang kurang menarik? Bedain sama di sini. Saya doang gitu ya. Semoga kita masih manusia gitu. Kan aduh kayaknya udah gitu cuek-cuek lagi ngobrol, saya lagi duduk gitu ya, ini di sini gitu. Mau apa gitu, kalau di sini kan pramugari gitu. Mau teh mau apa gitu. Ini gimana ya? Malah dia yang jadi tuan gitu, bukannya customer raja gitu. Kan seperti itu gitu. Coba naik yang lain kan waduh sampai tunduk gitu. Makanya luar biasa kalau pelayanan Asia lah ya. Saudara naik Japan Airlines, ANA Airlines itu kayaknya 10 detik mereka ngobrol sama kita. Mereka tuh langsung jongkok loh. Coba deh nanti, langsung eye level. Karena mereka mau melayani, spirit melayaninya itu beda. Enggak kan? Mau apa? Kacang? Gimana? Kan jahat gitu. Wah, nah serving Sisak itu melayani raja-raja di dunia, tuan-tuan di dunia, itu mereka mau mengambil taker. Mereka kalau mereka nggak peduli, kita mau sakit mau apa, kamu bisa nggak kerja? Oke, tambahin, OT lagi dibayar kalau bisa, tapi nggak peduli, jangan sakit aja. Oke, melayani, dibayar, ada rewardnya, tapi ya terus aja. Wah lama-lama kita capek juga. Tapi saudara di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, itu rewarding dan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ketika kita melayani Tuhan, kita menerima berkat, sukacita, dan banyak sekali benefit yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin. Itu dia, maka di Mazmur tadi katakan, serve the Lord with gladness. Because when we are serving God, we position ourselves in the receiving end. Kita memposisikan diri kita di dalam posisi untuk menerima berkat Tuhan. Membuka bakul-bakul kita di mana Tuhan siapkan, curahkan. Untuk berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Maka dari itu kita tahu, waktu kita melayani Tuhan, bukan kita melayani karena mengharapkan berkatnya. Itu udah prinsip firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. So, melayani Tuhan di hari Minggu, melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan menaati firman Tuhan, berkorban untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan, kenapa kita nggak memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Tapi dari penyembahan kita, kalau dikatakan penyembahan itu bukan hanya perkataan dan lagu yang kita nyanyikan ya, tapi lewat kehidupan sehari-hari. Itu adalah satu hal yang buat Tuhan luar biasa. Tuhan melihat itu dan Tuhan mengganjar itu. Ini adalah cara yang benar, sikap hati yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita melayani Tuhan, percayalah ada
pemenuhan yang dari Tuhan buat hidup kita. Jadi jangan pernah meninggalkan pelayanan. Saudara kalau mau terima berkat Tuhan, kuncinya apa? Layani Tuhan. Mungkin kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar, dan ini yang iblis coba taruh, melayani, habis waktu, capek, nggak ada penghargaan. Paling terima kasih upahmu besar di surga tadi gitu ya. Itu yang iblis mau coba taruh dalam pikiran kita. Tapi dalam Tuhan sebenarnya itu adalah cara atau tempat kita menjadi orang yang menerima berkat yang dari Tuhan. Wah, kita kalau punya asisten aja, kalau asisten kita baik, sebagai orang yang baik, kita mau apa sih? Saya berikan yang terbaik, betul ya? Yang punya bisnis pasti, oh kalau ini karyawannya baik-baik nih, ayo jalan-jalan sama saya ke Florida gitu kan. Dibawa kemana gitu, puji Tuhan. Apalagi Tuhan kita, wah Tuhan yang take care setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah mengapa melayani Tuhan itu penuh dengan sukacita. Seharusnya tidak menjadi beban, tidak menjadi tuntutan, tidak menjadi sebuah paksaan, tapi penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Karena selain tadi kita memenuhi panggilan Tuhan, kita diselamatkan, kita diciptakan, kita dipanggil dan diperintahkan untuk melayani Tuhan. Selain kebenaran yang solid, yang hakiki itu ya, terlepas dari semua itu, ini kita menyenangkan Tuhan dan juga kita diberkati oleh Tuhan. Itulah pada akhirnya Mazmur katakan serve the Lord with gladness. Nah ini kalau yang Yesus katakan singkat, kemarin kita belajar di Yohanes 4 ayat 34, Tuhan kan bilang begini, bahwa the food that keeps me going, saya fokus kepada yang versi yang pertama ya, the food that keeps me going is that I do the will of the one who sent me and finishing the work he started. Dalam terjemahan lain dibilang, my food is to be doing the will of him. My nourishment comes from doing the will of God. Wah, makanan kesukaan Tuhan, makanan favorit Tuhan, makanan yang membuat Tuhan bisa tetap kuat, bisa tetap sehat, bisa terus keep going, jadi ada tenaga, itu apa? Melayani Tuhan dan memenuhi, menggenapi kehendak Bapa di sorga. So, pertanyaan yang bisa kita renungkan buat setiap kita, what keeps you going? If I can ask this question, what is your fuel? Bahan bakar kita apa nih? Makanan kita apa? Yang membuat kita bisa semangat. Wah semangat. Apakah reward dari yang pekerjaan kita gitu? Oh semangat karena kita bakal dapat ya naik gaji ke apapun gitu. Itu membuat kita semangat, betul. Tapi apa yang membuat kita semangat untuk melayani Tuhan? Wah dan Tuhan bilang jelas-jelas, what keeps me going? Wah, coba kita kan kerja untuk apa? Misalnya untuk anak ya. Aduh, saya buat apa sih kerja? Ya untuk anak-anak, untuk kalian itu. Itulah yang membuat orang tua kita, mereka kerja keras, mereka memberikan yang lain berdarah-darah istilahnya. Kenapa? Karena melihat anak-anak supaya anak lebih baik, supaya anak-anak lebih enak, anak-anak bisa menjadi pintar, bisa menjadi kaya, menjadi berkat buat orang. Itu yang kita kerjakan sebagai orang tua, betul ya? Sederhananya what keeps us going? Well, if they ask gitu, it is because of you. I will give everything, anything for you. Nah buat Tuhan, what keeps him going, kept him going, itu apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang pola pikir kita ini harus berubah nih, harus digantikan. Ternyata waktu kita melayani, itu kita sedang diisi juga oleh Tuhan. Sebenarnya paralel, saudara kalau engkau tidak pernah terlibat di dalam pelayanan, engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Engkau bertumbuh, engkau menjadi kuat ketika engkau masuk dalam pelayanan. Gak ada orang bisa menjadi dewasa dalam Tuhan ketika dia tidak memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Sederhananya oke, memang melayani itu kayaknya sepertinya gak enak ya. Merendahkan diri, dilupakan orang, seolah tidak dihargai, tapi itu membentuk karakter kita. Bahwa sebenarnya ada pembentukan karakter, ada kesempurnaan yang kita bangun di mana kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Nah itu yang seringkali kita lupakan. Kita nggak ingat, yang kita ingat, oh melayani nggak dihargai, itu orang ngejelekin saya, wah kayaknya saya diperes. Padahal sebenarnya itu adalah proses di mana Tuhan memberkati kita, membawa kita menjadi semakin serupa dengan Dia, selain juga dengan berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. So what keeps you going? What is your fuel? You may be healthy physically. You may be healthy, well, financially. You may be healthy in your
mental, spirit, huruf kecil. Tapi bagaimana di dalam rohmu? Apakah engkau kuat? Ketika ada tantangan, apakah engkau kuat di sana? Jangan sampai seperti Raja Rehabeam tadi. Dia meninggalkan Tuhan ketika dia sudah kokoh, dia sudah kuat, dia melupakan Tuhan. Dan dia menjadi, istilahnya menjadi tekanan di bawah tekanan Raja Sisak. Nah, iblis ini tidak pernah tinggal diam. Saudara, iblis itu gak cepat-cepat kerjanya. Dia nunggu, dia sabar banget. Dia sabar banget. Jangan sampai bahkan ketika dia berikan, dia tunggu. Tungguin aja, kasih aja lebih lagi. Kasih aja lebih lagi biar nikmat. Kasih aja lebih lagi, nanti biar dia jauh dikit-dikit. Nanti udah jauh, mati sendiri. Pekerjaan iblis. Tapi justru waktu kita tertanam, kita melayani Tuhan, disitulah kita menjadi kuat, bertumbuh dalam Tuhan, dan menjadi berkat buat Tuhan. So serving God is the nourishment actually to our spirit that keeps us going, makes us strong and healthy. Melayani Tuhan itu adalah nourishment gitu ya, untuk roh kita, yang membuat kita bisa terus berjalan, terus maju, membuat kita bisa menjadi kuat di dalam iman dan buat kita sehat. Pada akhirnya saudara, masalah gak habis-habis ya. Gitu. Bahkan kerjaan saya nih kemarin di KRC habis ngobrol ya nih, pastor ini kerjaannya masalah ya. Dengerin orang kan, jadi tempat sampah orang gitu. Terus satu lagi, tambah lagi, di rumah sakit lagi. Ngelayanin orang yang bermasalah juga gitu. Waduh, itu saya ikut ini aside, tapi saya bilang aduh Tuhan, kayaknya belakangan ini saya tuh ketemu banyak orang yang kasihan sebenarnya. Banyak mereka menghadapi perjuangan baik di dalam kondisi yang fisik, udah gitu kehidupan dan lain sebagainya gitu. Sampai saya pernah ikut satu conference, ini another story sebelum saya akhiri ya. Di dalam conference interpreter ini penerjemah ada satu bahan yang menarik ternyata. Bahwa bagaimana untuk kita sebagai penerjemah kita nggak stres, nggak dibawa ke rumah istilahnya masalahnya. Karena penerjemah ini kan macam-macam. Ada penerjemah dalam bidang kesehatan tapi ditugaskan untuk di PBB misalnya yang membawa orang yang anak-anak yang mengalami perang. Misalnya papa mamanya dibunuh di hadapan dia gitu kan. Nanti cerita, ada penerjemah, terus apakah mereka yang misalnya diperkosa dan lain sebagainya. Nah itu kan kalau nggak kuat ya, aduh nanti kita yang jadi nangis sama-sama gitu ngedengerin gitu bukannya nerjemahin. Atau sampai di rumah, wah kepikiran gitu, ini kasihan banget sampai mimpi buruk. Nah itu perlu, di dalam Tuhan juga kita perlu menjaga gitu istilahnya. Tapi sebenarnya dalam Tuhan ada kekuatan gitu. Nah ini bagaimana kita bisa kuat di dalam roh kita, menghadapi masalah yang gak habis-habis mungkin. Ya memang gak akan habis-habis ya, di dalam dunia ini gak akan habis-habis. Nah bagaimana kita bisa menjadi kuat? Salah satunya lewat sebuah jalur yang namanya pelayanan. So, singkat dari semuanya ini, kembali kepada Mazmur 100 ayat 2, serve the Lord with gladness, firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena kita tidak dibebani tuntutan, tapi kita justru menerima bagian dari Tuhan, menerima berkat yang dari Tuhan. So jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau ajak kita, mari kita boleh komitmen terhadap pelayanan untuk Tuhan. Berikan dirimu terus. Tidak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan, di dalam konteks gereja, yang pertama, ministry to the body of Christ. Dan kedua, terlibat, berikan dirimu dalam pelayanan dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu namanya worshiping the Lord in your daily life. Jadi berkat buat orang lain. And then, let's serve the Lord with gladness. Kita layani Tuhan dengan sukacita. Karena ada Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Pagi hari ini berdoa biar karya dari Roh Tuhan, Roh Kudus itu bekerja dalam setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap prinsip yang salah, pemahaman yang salah, ide-ide yang salah yang mungkin ditanamkan oleh iblis tentang pelayanan, tentang paradigma kami, pola pikir kami tentang melayani, bahwa melayani itu satu hal yang tidak mendapatkan apa-apa, satu hal yang berat, satu hal yang memalukan dan lain sebagainya, atau tidak penting, itu boleh digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar sungguh gereja Tuhan boleh masuk ke dalam panggilan Tuhan, ke dalam perintah Tuhan, memenuhi apa yang Tuhan sudah ciptakan setiap kami di tempat ini Tuhan. Bahwa ketika kami berada di muka bumi ini Tuhan, kami boleh mendedikasikan kehidupan kami, waktu kami,
tenaga kami, uang kami, yang terbaik untuk melayani Tuhan dengan melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat buat tempat komunitas kota di mana Tuhan boleh buang atau tempatkan kami Bapa. Kami berdoa sungguh Tuhan, biar gereja Tuhan boleh pada akhirnya menjadi gereja yang kuat. Kami tidak berhenti karena masalah, kami tidak berhenti karena situasi ekonomi, tapi justru gereja Tuhan boleh menjadi rumah bagi banyak orang, menjadi sumber karya, kedamaian, sukacita yang dari Tuhan. Kami boleh membawa orang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba mau berdoa dimeteraikan firman Tuhan, melekat dalam hati kami, berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah. Berdoa biar lebih lagi Tuhan, kami boleh memberikan komitmen kami kepada Tuhan. Dan kami boleh terus melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kegembiraan. Di dalam nama Yesus, haleluya.